malam hari ini. Yap. Aku share screen dulu ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator yang udah memperkenalkan aku dan mempersilahkan aku untuk memulai diskusi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti webinar. Oke, ya seperti yang udah teman-teman ketahui, pada malam hari ini aku akan sharing mengenai buku yang udah aku baca, yaitu Berani Tidak Disukai. Dan ini adalah terjemahan dari The Courage to be Disliked. Dan Berani Tidak Disukai ini memiliki 344 halaman. Oke, ini adalah penulis dari Berani Tidak Disukai, yaitu Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Kayaknya kita nggak afdol gitu ya, kalau kita nggak memperkenalkan beliau juga sebagai penulis. Singkat cerita, Pak Fumitake Koga ini sudah baca beberapa buku dari Pak Ichiro mengenai teori psikologinya Adler. Dan Pak Fumitake Koga ini bercita-cita nih ceritanya, pengen nulis bareng Pak Ichiro gitu. Kemudian singkat cerita dan di-approve sama Pak Ichiro. Kemudian mereka berdua ini menulis buku yaitu Berani Tidak Disukai. Dan menurut Pak Ichiro ini, Berani Tidak Disukai adalah buku yang lumayan lama prosesnya karena benar-benar Pak Fumitake Koga dan Pak Ichiro ini berdialog seperti ala-ala filsuf dengan pemuda yang masih belum tahu apa-apa. Kemudian, di buku Berani Tidak Disukai ini memiliki 5 bab. Dan setiap babnya itu adalah dikategorikannya atau dikelompokkannya, dinamakannya yaitu malam gitu ya. Malam pertama yaitu menyangkal keberadaan trauma, malam kedua semua persoalan tentang hubungan interpersonal, malam ketiga menyisihkan tugas-tugas orang lain, malam keempat di manakah pusat dunia ini, dan malam kelima yaitu hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Oke, kita masuk ke malam pertama. Ya, malam pertama di sini Pak Ichiro dan Pak Fumitake memperkenalkan bahwasannya buku ini adalah salah satu yang mendasarinya, yaitu psikologi individunya Alfred Adler, atau kita sebut Adler gitu ya. Dan menurut Pak Ichiro dan Pak Fumitake, Adler ini nggak cuman seorang tokoh psikolog, tapi juga beliau adalah seorang filsuf yang berfilosofi mengenai psikologi gitu. Jadi nggak cuma tokoh aja gitu. Dan ini adalah salah satu filsuf yang berbeda gitu dan diupamakan di bukunya itu yaitu filosofi lain gitu. Kemudian masih di malam pertama, headline yang aku dapat simpulkan pada malam pertama ini yaitu manusia dapat berubah. Di malam pertama ini, di sini filsuf dan pemuda, karena sebelum aku lupa gitu ya, bahwasannya di buku ini tidak sama sekali menggurui, tapi menurut aku di sini enak gitu, karena kita diajak berpikir, kita diajak berdialog, melihat dialog antara pemuda dan filsuf gitu. Filsuf yang sangat menjiwai tentang psikologi Adler ini, filosofi psikologi Adler, dan pemuda yang haus akan ilmu untuk ingin sekali memiliki ilmu dari filsuf tersebut. Oke. Menurut Adler, trauma itu tidak ada, karena trauma itu akibat dari atau sebab akibat gitu. Karena contohnya gini,
ada seseorang yang trauma akan misalnya dia trauma untuk mencintai gitu ya. Nah, seseorang itu kalau trauma, seseorang itu akan memiliki sebab dan akibatnya dia tidak ingin mencintai lagi. Contoh, seseorang tidak bisa lagi mencintai, misalnya itu adalah akibat. Dan sebabnya karena iya saya dulunya disakiti oleh orang tua saya, atau dulunya adalah saya korban pelecehan seksual misal, dan lain sebagainya. Karena manusia dapat berubah, maka dari itu trauma itu tidak ada, sebab dan akibat itu tidak ada. Dan yang ada teleologi, yaitu manusia yang mengartikan pengalaman sesuai tujuannya. Yaitu manusia yang bisa mengartikan apapun yang sudah dilalui oleh dirinya, itu dia bisa mengartikan bahwasannya ini adalah hal yang baik yang harus saya lakukan, atau hal yang buruk yang harus saya lupakan, atau hal yang buruk yang harus saya ikhlaskan, seperti itu. Dan manusia tidak ditentukan oleh pengalamannya, tapi manusia ditentukan oleh tujuannya dan juga apa yang dia sirapkan dari pengalamannya. Contoh seperti ini. Seseorang yang pernah ceritanya pernah dilukai oleh ayahnya atau oleh ibunya gitu. Mereka tidak akan, atau mereka berbicara bahwasannya saya ini adalah orang yang disakiti. Saya ini adalah orang yang sangat menyedihkan gitu. Nah, seseorang berkata bahwasannya saya ini adalah orang yang menyedihkan, itu adalah tujuan mereka agar mereka mungkin bisa jadi ingin dicintai oleh orang lain, akibatnya karena dia merasa tidak dicintai dan dia jadinya menciptakan hal-hal semacam itu yang dia pikir orang lain akan mencintai karena merasa kasihan pada dirinya. Padahal sebenarnya manusia ini dapat berubah, tidak melulu antara sebab, tidak ada sebab dan akibat, tapi manusia dapat berubah sesuai dengan tujuannya yang ingin dia capai. Oke, kita masuk ke malam kedua. Malam kedua yaitu masalah timbul karena manusia saling berinteraksi. Ya, menurut Adler dalam buku Berani Tidak Disukai memberitahukan bahwasannya ya selama kita hidup sama manusia, kita akan selalu memiliki masalah. Kita bisa kok nggak punya masalah asal kita hidup sendiri tanpa siapapun di dunia ini. Gitu. Dan itu adalah hal yang mustahil. Jadi, kalau kita mendambakan hidup yang tanpa masalah, itu adalah hal yang mustahil. Seperti itu. Dan manusia lahir ke dunia ini memiliki perasaan inferior yang memiliki tujuan untuk meraih superioritas. Gitu. Dan perasaan inferior ini adalah suatu hal yang wajar, tapi perasaan inferior yang sehat itu adalah perasaan inferior yang tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi perasaan inferior yang sehat adalah perasaan membandingkan dirinya dengan dirinya yang dulu. Dirinya yang dulu dengan dirinya yang sekarang. Contohnya gini, saya merasa bahwasannya saya kurang mahir dalam matematika. Saya tidak akan membandingkan diri saya dengan Jerome Pauline misalnya. Karena itu bukan perasaan inferior yang sehat, tapi saya akan membandingkan dengan diri saya yang dahulu. Oke, saya memang tidak bisa matematika dan saya ingin belajar matematika karena saya merasa inferior dalam matematika. Saya ingin meraih superioritas saya, yaitu dengan belajar matematika. Kemudian saya belajar matematika hingga saya merasa bahwasannya saya sudah cakap dalam matematika. Bukan itu adalah perasaan inferior yang sehat, tapi kalau perasaan inferior yang buruk atau yang tidak sehat, itu perasaan inferior yang apabila kita inferior tapi membandingkannya ke orang lain. Gitu. Kemudian di sini ada bedanya dengan ada kompleks inferioritas. Nah, ini berbeda dengan perasaan inferior. Kalau kompleks inferioritas itu kita sudah atau seseorang sudah menyalahkan
situasi dari apa yang dia bisa sekarang atau apa yang dia lakukan sekarang. Di sini rumusnya adalah A adalah situasinya, jadi B tidak bisa dilakukan. Contohnya gini, sekarang iya karena pembelajaran daring, jadi saya tidak mengerti gitu. Nah, itu adalah kompleks inferioritas. Padahal sebenarnya itu bukanlah suatu masalah. Pembelajaran daring bukanlah suatu masalah, tapi pembelajaran daring akan menjadi alasan atau menjadi menjadi hal yang untuk menutupi dirinya bahwasannya dirinya itu sedang tidak mengerti, misalnya dia sedang tidak mengerti suatu pelajaran, suatu mata kuliah, kemudian dia menutupi dirinya untuk agar orang-orang tidak menyalahkan, jadi dia membuat situasi yang sekiranya nggak akan bisa diubah gitu. Padahal sebenarnya itu sudah bukan lagi perasaan inferior, tapi sudah kompleks inferioritas, dan kompleks inferioritas ini adalah yang berbahaya. Kemudian menurut Pak Ichiro dan Fumitake dalam psikologi Adler, membanggakan diri itu sama dengan inferior, karena orang-orang yang sudah superior atau yang tidak inferior, dia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Dia sangat cukup gitu dari apa yang sudah mereka rasakan gitu. Seperti misalnya, karena membanggakan diri itu adalah tujuan meraih superioritas dengan cara membanggakan diri, dan mereka yang membanggakan diri adalah orang-orang yang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Padahal orang-orang yang sudah superior dan sudah merasa dirinya di level paham, di level tahu, di level cukup, tidak perlu mendapatkan lagi pengakuan dari orang lain karena mereka sudah merasa cukup dirinya sudah memiliki segala yang ia impikan. Seperti itu. Kemudian, masih di malam kedua, ya, upaya meraih superioritas melalui persaingan dengan orang lain. Jadi, upaya meraih superioritas itu tidak melalui persaingan dengan orang lain, tapi persaingan dengan diri sendiri yang kemarin dan diri sendiri yang sekarang itu ada bedanya enggak gitu. Dan itu adalah apabila ada bedanya berarti kita sudah boleh merasa superior atau superior gitu, sudah terlepas dari perasaan inferior kemarin. Karena menurut Pak Ichiro dan Fumitake bahwasannya manusia itu setara tapi tidak sama. Kita setara, semuanya dalam jajaran yang sama, tapi tidak sama. Maksudnya manusia itu dalam jajaran yang setara, tapi tidak sama. Karena manusia itu semuanya memiliki diberi kemampuan dan yang lain sebagainya, tapi kita tidak sama. Mungkin ada satu orang yang memiliki kemampuan matematika, ada yang memiliki kemampuan komunikasi, ada yang memiliki kemampuan verbal dan lain sebagainya, gitu, yang berbeda-beda. Tapi yang perlu kita ketahui, kita itu setara. Mau mereka tua, miskin, kaya, semua kita setara gitu. Kemudian dunia ini bukan tempat kompetisi dan manusia bukan musuhmu. Teman-teman pernah ngerasain nggak sih kebahagiaan orang lain itu adalah kekalahan aku gitu. Kayak misalnya orang lain sudah mencapai, taruhlah juara 1 misal. Terus kita merasa, kok dia juara 1 ya? Atau kok dia sih yang juara 1? Gitu. Atau misalnya teman kita udah meraih posisi yang lebih tinggi misalnya. Atau dikenal sama dosen misalnya. Terus kita berpikir bahwasannya, kok dia sih yang dikenal dosen, atau kok dia sih yang jadi mahasiswa berprestasi. Gitu. Nah, ini adalah salah satu pemikiran-pemikiran kalau kita itu masih menganggap
manusia sebagai musuh kita. Padahal sebenarnya orang lain bahagia, harusnya kita ikut bahagia gitu, atau setidaknya orang lain bahagia kita ikut turut merayakannya gitu. Kalau kita tidak menganggap orang lain musuh kita, kalau kita tidak menganggap dunia ini adalah tempat kompetisi gitu. Karena menurut Ichiro dan Fumitake bahwasanya manusia ini semuanya adalah teman seperjuangan. Apabila kita melihat apabila kita melihat manusia semuanya adalah teman seperjuangan, kita akan merasa, ih hebat ya, kamu udah sampai sana gitu, atau ih hebat ya, kamu sudah bisa dikenal dosen, atau hebat ya, kamu sudah bisa ranking 1, katakanlah. Tapi karena kita masih menganggap manusia itu adalah musuh kita jadi berpikir bahwasannya, ya kok dia sih. Padahal sebenarnya start kita mungkin berbeda, kemudian keunggulan kita mungkin berbeda, dan mungkin saja finish kita dan teman-teman kita dan manusia lainnya mungkin berbeda gitu. Jadi ya itu tadi, kita harus tahu bahwasannya manusia itu setara tapi tidak sama. Kemudian amarah adalah alat untuk mencapai tujuan. Ya, contohnya seperti ini. Seseorang yang menumpahkan kopi ke baju kita misalnya. Kemudian atau pelayan menumpahkan kopi ke baju kita dengan cara tidak sengaja. Kemudian kita memiliki 2 pilihan antara marah dan tidak. Kemudian kalau kita memilih untuk marah, tidak menutup kemungkinan kita itu memiliki tujuan agar pelayan tersebut meminta maaf, pelayan tersebut merasa bersalah, dan pelayan tersebut merasa bersalah dan merasa itu adalah salah dia gitu ya. Padahal kalau kita tidak marah, mungkin kita akan menciptakan kedamaian. Seperti kita, oh iya tidak apa-apa, iya memang ini salahku, tapi mungkin ini nggak apa-apa, nggak akan sampai kenapa-kenapa gitu. Ini bisa diolap misalnya, atau baju saya bisa diganti seperti itu. Tapi karena kita punya tujuan, yaitu tujuannya itu agar kita superior, dan kita superior dibanding orang yang sudah menumpahkan kopi kita, maka amarah menjadi alat untuk mencapai tujuan superioritas kita. Dan itu menurut Pak Ichiro dan Pak Fumitake, bahwasannya amarah itu seharusnya tidak dipakai untuk alat mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke malam ketiga. Ini adalah malam yang cukup menarik untuk aku, karena di sini berbicara mengenai konsep pembagian tugas. Ya, konsep pembagian tugas, dan kita harus membagi tugas dan tidak ikut campur dengan tugas orang lain. Oke, untuk lebih mudah gitu mencernanya, aku akan kasih contoh. Tugas aku di sini sekarang pada saat webinar adalah menyampaikan materi dengan optimal sesuai dengan apa yang aku bisa dan apa yang aku sudah baca di dalam buku Berani Tidak Disukai, dan juga membuat presentasi yang menarik menurut aku sampai aku maksimal melakukannya. Kemudian setelah itu pasti akan ada audiens atau teman-teman yang lagi nonton, yang lagi dengerin webinar pada malam hari ini. Teman-teman boleh kok nggak suka sama presentasi aku, teman-teman boleh kok nggak suka sama apa yang aku sampaikan, teman-teman boleh bilang kalau, apaan sih ini gitu ya. Itu boleh, karena itu tugas teman-teman. Tugas aku cuman mempresentasikan atau menampilkan apa yang udah aku baca, apa yang udah aku buat presentasi ini dengan baik kepada teman-teman. Udah, tugas aku cukup sampai situ. Setelah ini atau setelah tugas aku selesai, setelah apa yang aku sampaikan
optimal dan aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik, itu sudah bukan tugas aku lagi, itu sudah tugas teman-teman yang entah itu yang akan mendapatkan insight dari webinar pada malam hari ini, atau teman-teman yang nggak peduli sama webinar pada malam hari ini, itu tugas teman-teman, dan aku nggak usah mencampuri tugas teman-teman. Kemudian kita juga harus mengetahui tugas siapakah itu, jadi kita harus melihat apabila misalnya contoh kita pakai baju nih, misalnya kita pakai baju, atau kita update deh di update story Instagram misalnya. Aduh, aku pengen update story Instagram misalnya. Story Instagramnya yang ya menurut aku sudah bagus gitu ya. Aku sudah ngedit, aku sudah melakukan yang terbaik untuk story Instagram. Terus aku mikir, ini orang-orang akan suka nggak ya? Orang-orang akan hujat aku nggak ya? Atau orang-orang akan berpikir lain tentang aku nggak ya kalau aku posting ini gitu, atau orang-orang kalau aku posting ini, padahal itu udah bukan tugas teman-teman lagi gitu. Itu udah tugas mereka yang melihat, itu udah tugas followers. Tugas teman-teman cuma memposting story itu dengan baik, dengan sempurna menurut teman-teman sendiri gitu, atau dengan optimal menurut teman-teman sendiri. Masalah orang lain suka, masalah orang lain benci, masalah orang lain enggak suka, itu udah bukan tugas kita lagi, dan kita nggak boleh ikut campur sama tugas orang lain. Begitupun orang lain nggak perlu ikut campur sama tugas kita. Kemudian kita nggak perlu hidup dari ekspektasi orang lain. Karena jika kita tidak ingin dibenci, berarti kita mengikuti ekspektasi orang lain. Kalau kita masih mengikuti ekspektasi, aku kasih contoh lagi. Misalnya kita berpakaian, misalnya aku berkerudung gitu. Kemudian ada A bilang, udah Lid, gak usah pakai kerudung, kamu lebih cantik, misalnya kamu lebih cantik nggak pakai kerudung misal. Ya udah, aku jadi ikutin karena aku nggak mau nggak disukain sama si orang A tersebut. Kemudian ada lagi orang B bilang, Lid, kamu lebih bagus pakai baju yang pendek-pendek aja deh, kayaknya itu lebih bagus misalnya. Oke, aku ikutin lagi orang B ngomong seperti itu. Karena aku juga tidak ingin dibenci atau tidak disukai oleh orang B. Dan orang C, orang D, orang E, dan sebagainya, dan semuanya mengintervensi tugas aku. Padahal prinsip hidup aku misalnya berjilbab misalnya. Nah, berarti aku sudah tidak hidup dengan prinsip aku dong, kalau aku mengikuti ekspektasi orang lain yang mengintervensi tugas aku. Kemudian, berani bahagia sama dengan berani tidak disukai. Ya, menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga di sini, berani bahagia, kita harus berani bahagia, tapi itu adalah tandanya berarti kita berani tidak disukai. Bukan berarti berani tidak disukai seluruh dunia ini tidak menyukai kita, bukan. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak suka sama kita, mungkin ada beberapa yang kurang serak sama kita. Ya nggak apa-apa, karena untuk bahagia, untuk hidup dengan prinsip kita sendiri, kita harus berani kalau misalnya ada orang mungkin 1, 2, 3, 10 nggak suka sama kita, karena kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain kecuali kita ingin hidup dengan tidak berprinsip. Kemudian ini tadi mencemaskan pandangan orang lain yang tadi udah aku kasih contoh ya. Kemudian kita masuk ke malam keempat. Hubungan manusia itu vertikal, bukan horizontal. Ya, jadi jangan menegur atau memuji. Ini agak pada malam keempat ini, jujur aku pada saat baca bukunya agak mikir juga gitu ya. Ternyata selama ini apabila menegur dan apabila memuji itu adalah hubungan horizontal gitu, antara atasan dan bawahan. Contoh misalnya memuji, kita sedang
menyapu misal, ih bagus ya, kamu hebat ya, kamu nyapunya bersih misalnya gitu. Nah, menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, pujian-pujian tersebut adalah pujian yang dari atasan ke bawahan gitu ya. Atau menegur misalnya, kamu gak boleh gitu deh, gitu misalnya. Atau karena kamu tuh jelek, atau misalnya apa gitu. Nah, pujian-pujian atau teguran-teguran seperti itu adalah pujian atau menandakan bahwasannya kita dengan manusia itu memiliki hubungan yang horizontal gitu. Jadi menurut Pak Ichiro dan Fumitake Koga, kita itu hanya perlu untuk berterima kasih, karena terima kasih adalah suatu tanda bahwasannya kita itu memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya. Kemudian kita perlu memberi bantuan, tapi bukan intervensi. Karena bantuan dan intervensi itu berbeda. Oke. Aku kasih contoh. Contohnya orang tua yang ngajarin anaknya matematika misal. Seorang anak itu nggak bisa matematika, kemudian ibunya memberikan bantuan. Ya udah sini mama ajarin misalnya. Nah, sampai pada saat mama ajarin, ibunya sudah memberi bantuan. Sudah cukup memberi bantuan. Tapi pada saat misalnya anaknya itu kembali lagi memiliki nilai yang jelek, kemudian malas-malesan, atau misalnya anaknya itu lebih suka menggambar dan lain sebagainya, itu udah bukan tugas ibunya lagi. Ibunya cukup mengajarkan dia matematika karena memberi bantuan. Jadi jangan sampai, kamu kenapa sih nggak fokus, atau bukan nggak fokus, tapi kamu kenapa sih nggak serius dengan matematika, atau kenapa sih kamu ini malas-malasan misalnya dalam pelajaran matematika. Kamu tuh harus cepat untuk harus cepat tanggap untuk belajar matematika dan sebagainya. Nah, itu sudah termasuk intervensi, dan itu sudah termasuk mencampuri tugas orang lain. Jadi kita cukup sampai memberi bantuan. Kemudian malam terakhir, yaitu malam kelima, highlight di malam kelima itu hidup di sini pada saat ini. Oke. Di sini hidup di sini pada saat ini, yaitu dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Yang bikin rumit itu adalah pemikiran kita terhadap dunia, pemikiran kita terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Padahal dunia ini hanya sangat sederhana. Kemudian penerimaan diri bukan penegasan diri. Jadi daripada kita menegaskan diri seperti aku bisa, aku kuat, aku hebat, kita cukup menerima diri aja. Misalnya pada saat ini kita sedang ingin nangis misalnya, oke, nggak apa-apa, sekarang hari ini aku lagi sedih, besok aku bisa bangkit lagi. Atau nggak apa-apa, hari ini gagal, ya aku akui karena aku misalnya kurang dalam belajar. Oke, besok kita bisa untuk memulai lagi gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu apabila kita sedang down atau kita sedang tidak bisa untuk positif, kita malah menegaskan ke diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai, mungkin sekarang istilahnya toxic positivity gitu ya. Kemudian hidup ini rangkaian momen, bukan garis lurus. Ya, karena menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, hidup ini adalah rangkaian momen gitu ya, bukan garis lurus. Mohon maaf, PowerPoint-nya terjeda karena laptop aku mati. Sebentar ya, teman-teman. Kita akan memulai kembali.
Baik Kak, nggak apa-apa. Nah, bagi teman-teman nih yang punya pertanyaan, langsung aja ditulis di kolom chat di sini. Dan jangan lupa untuk absen ya teman-teman, karena linknya udah ada di chat Zoom. Udah ada belum? Iya. Oke, di malam kelima, Kak Fahmi. Oke. Iya. Oke. Iya, tadi aku terakhir hidup ini rangkaian momen, bukan garis lurus. Maaf ya teman-teman, tadi terjeda sebentar. Oke. Iya. Hidup ini rangkaian momen, bukan garis lurus. Karena menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, kalau kita beranggapan bahwasannya hidup ini adalah garis lurus, untuk mencapai finish, kita terus fokus untuk mencapai tujuan kita. Padahal, menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, kita cukup hidup pada saat ini aja. Gitu. Kita cukup hidup pada saat ini, di sini, dan fokus, dan istilahnya bersungguh-sungguh gitu pada saat ini. Gitu. Karena kita nggak tahu ke depan apakah kita akan sesuai tujuan kita, di belakang juga ngapain kita membahas lagi belakang gitu. Jadi kita cukup fokus pada saat ini. Dan ini bersinarlah di sini pada saat ini. Di sini sangat menarik banget dicontohkannya, yaitu seseorang yang sedang bermain teater. Teman-teman pasti tahu, bermain teater itu di panggung, kemudian ada lampu sorot yang menyoroti kita, dan kita tidak melihat ke depan gitu. Kita fokus dengan peran yang kita lakukan, dengan dialog dengan para aktris lain, para pemain teater yang lain. Kita hanya hidup pada saat itu seperti pemain teater. Beda lagi ketika lampu sorot itu dinyalakan kepada para penonton semuanya, dan kita malah melihat orang-orang yang sedang melihat kita gitu. Jatuhnya nanti kita malah, aduh ini aku bener nggak ya mainnya, aduh nanti kalau orang yang di sebelah sana melihat aku jelek gimana gitu. Maka dari itu menurut Pak Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, cukup hidup di sini pada saat ini, bersinarlah pada saat ini gitu ya. Tidak usah memikirkan masa depan yang belum pasti, dan tidak perlu memikirkan masa lalu yang sudah berlalu. Seperti itu. Kemudian, kepasrahan positif. Ya, kepasrahan positif itu memastikan apa yang bisa diubah atau apa yang tidak bisa diubah oleh kita. Contohnya, misalnya kita sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan UAS misalnya. Kemudian, ya, kita nilainya bagus, masalah nilainya nanti jelek, dan lain sebagainya, itu udah bukan kendali kita lagi. Kita udah cukup sampai memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan, ya. Tidak perlu mengintervensi lagi. Kembali lagi pada pembagian tugas, kita nggak perlu lagi mengintervensi apapun yang udah nggak bisa kita ubah pada saat itu. Kemudian ini ada sedikit quotes, bukan quotes sih, tapi lebih pada kalimat gitu yang aku sangat sukai dari buku ini. Dari 10 orang akan ada satu yang akan mengkritikmu. Tak peduli apapun yang kau lakukan, orang ini akan membencimu, dan kau juga tidak akan belajar menyukainya. Lalu akan ada 2 orang lain yang menerima segala hal tentang dirimu, dan kau juga akan menerima segala hal tentang mereka, dan menjadi teman dekat mereka. 7 orang lainnya adalah orang-orang yang bukan terdiri dari kedua tipe tersebut. Sekarang, apakah kau berfokus pada satu orang yang membencimu? Ya, semoga apa yang udah aku sampaikan pada malam hari ini sedikit banyaknya membuka insight teman-teman, dan jangan lupa untuk membaca Berani Tidak Disukai, karena di situ lebih banyak
lagi insight-insight yang akan teman-teman dapatkan dari buku Berani Tidak Disukai. Saya Alivia Rizky Farhani, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya Kak Alivia udah memaparkan tadi bukunya, keren banget. Ini aku juga nulis banyak banget nih Kak. Ini makasih banget nih Kak. Aku mungkin bakal simpulin sedikit karena tadi udah jelasin banyak banget nih. Nah, jadi manusia itu mengartikan pengalaman sesuai dengan tujuan. Terus kita juga tidak usah, kalau misal memberi bantuan, cukup memberi bantuan aja, untuk hasilnya serahkan pada orangnya. Terus kemudian hiduplah pada saat ini seperti kita bermain teater, tidak usah memikirkan masa depan dan masa lalu juga. Terus kemudian penerimaan diri bukan dengan penegasan diri. Kemudian hidup ini sederhana dan hidup ini juga dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Kemudian kita terlatih untuk bahagia menurut versi kita masing-masing dan tidak memikirkan apa kata orang lain. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan aku bakal lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Dan ini udah ada pertanyaan nih dari teman-teman. Langsung aku bacain ya Kak. Ini ada dari Kak, sebentar Kak, saya bacakan dulu. Dari Alvira, izin bertanya Kak, bagaimana sikap inferior dapat disebut sebagai inferior sehat dan inferior tidak sehat? Oke, aku langsung jawab ya Kak. Apakah langsung dijawab atau ditampung? Boleh Kak. Kayaknya langsung jawab aja biar nggak lupa pertanyaannya. Oh ya, boleh Kak. Oke, ya. Membedakan inferioritas sehat dan tidak sehat itu bagaimana kita membandingkan diri kita gitu. Maksudnya sebenarnya bukan maksud kita harus membanding-bandingkan diri, tapi inferioritas itu timbul ketika kita ingin superior gitu ya. Nah, membandingkan diri dengan orang lain gitu, tapi dengan diri kita di masa lalu gitu. Contohnya deh, misalnya yang tadi sudah saya contohkan, misalnya saya itu jelek matematikanya misal. Nah, saya tidak perlu membandingkan diri, aku harus sepintar Jerome misalnya, aku harus sepintar siapalah itu yang memiliki matematikanya bagus gitu. Tidak perlu gitu. Aku cukup jadi diri aku cukup berusaha untuk meraih superioritas, dan superioritasnya itu adalah aku bisa matematika gitu, dan apabila aku udah merasa bisa matematika, aku lihat lagi ke belakang. Oh, dulu aku kali-kalian aku nggak bisa, tapi sekarang bisa. Nah, itu adalah inferioritas yang sehat. Kalau inferioritas yang nggak sehat itu kita yang membandingkan diri sama orang lain gitu. Misalnya, aku ini mata kuliah ini aku nggak bisa, tapi kenapa sih kok dia bisa? Aku harus bisa kayak dia gitu. Nah, itu adalah inferioritas yang tidak sehat gitu, karena memang manusia itu kan setara, tapi nggak sama. Mungkin aja orang yang lain bisanya karena ada privilege, misalnya ada dosennya yang mungkin ibunya adalah dosen dan lain sebagainya gitu. Tapi kita cukup membandingkan dengan diri kita di masa lalu gitu, Kak. Baik Kak, makasih banyak ya Kak jawabannya. Terus kemudian lanjut ya Kak. Ini Kak Monita Sinaga mungkin akan bertanya secara langsung Kak karena sudah raise hand. Silakan untuk Kak Monita. Ya, halo, selamat malam. Malam, Ya, Kak. selamat malam Kak Monita. Maaf ya Kak, nggak bisa on cam karena masalah jaringan. Oke. Oke Kak, aku ada beberapa pertanyaan nih. Yang tadi itu, yang pertama, tidak memikirkan masa depan, hiduplah seperti saat ini. Jadi menurut pandangan Kakak, setelah Kakak baca buku itu, apakah ketika kita memikirkan masa depan atau mempersiapkan diri kita untuk masa depan itu adalah sebuah hal yang tidak harus dilakukan, ataukah kita harus menikmati hidup dan berjalan mengalir saja, mengikuti alur seperti itu? Dan yang kedua, tadi kan Kakak bilang inferior yang tidak sehat itu
membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya tadi, kok dia bisa, aku nggak bisa, aku harus bisa kayak dia gitu kan. Nah, apakah salah kalau kita menjadikan orang sebagai motivasi kita? Misalnya dia berhasil, dia aja bisa berhasil, kenapa aku nggak bisa? Aku harus upgrade diriku untuk bisa jadi lebih baik lagi. Nah, kalau kayak gitu, apakah itu bisa dibilang hal yang salah juga? Itu sih Kak pertanyaan aku. Soalnya dari tadi aku mikir, loh kok rasanya dengan kenyataan hidup nih, kok kayak beda gitu ya gitu. Oke, makasih Betul. Kak. Oke, Kak Wanita, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, aku langsung jawab ya. Kalau dari pandangan Adler sendiri, memang justru tidak memiliki tujuan hidup pun tidak apa-apa. Asal kita hidup pada saat ini dengan sungguh-sungguh, itu sudah cukup. Itu menurut Adler. Tapi kalau kamu nanya sama aku pribadi, kayaknya aku nggak sesaklek Adler deh gitu. Kayaknya aku butuh deh tujuan hidup gitu. Tujuan hidup yang maksudnya dalam jangka berapa waktu, misalnya berapa lama, misalnya 5 tahun atau berapa tahun, aku tujuan hidupnya misalnya ingin mencapai ABCD misalnya gitu. Kalau aku pribadi sih seperti itu. Cuman di dalam buku ini bilang kalau misalnya nggak apa-apa, nggak punya tujuan hidup juga gitu. Karena ya kita cukup hidup pada saat ini dan sekarang gitu. Dan ini juga menyadarkan aku bahwasannya aku nggak usah terlalu cepat-cepat ingin meraih tujuan aku di masa depan tanpa aku menikmati hidup aku yang saat ini. Kayak jawaban kedua, inferioritas yang tidak sehat misalnya ya seperti yang tadi sudah Kak Monita contohkan. Ya, karena itu tadi menurut Alfred Adler itu bahwasannya manusia ini tuh kita nggak sama, kita setara, tapi kita nggak sama gitu. Sebenarnya kita kenapa sih kita harus membandingkan diri sama orang lain, even itu misalnya memotivasi diri kita gitu. Kenapa kita nggak bilang atau kita tidak termotivasi gitu sama kita yang dulu yang biasa-biasa aja misalnya, atau kita yang dulu yang nggak pintar misalnya, kenapa kita termotivasinya oleh orang lain? Apakah kita karena itu tuh karena kita panas aja ngelihat orang lain seperti itu kita enggak, atau benar-benar itu benar-benar dari dalam kita ingin upgrade diri gitu. Jadi menurut Adler itu jangan sampai apa yang kita lakukan itu atas dasar orang lain gitu. Apalagi misalnya contohnya tadi apa ya, level up gitu, atau jadi upgrade diri kita upgrade diri kita, itu adalah suatu hal yang baik, betul. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita alasannya untuk misalnya kenapa sih dia bisa, kenapa kita enggak gitu, berarti kita sudah membandingkan diri kita sama orang lain gitu, dan itu bukan perbandingan yang sehat. Nantinya misalnya karena ada beberapa hal yang nggak bisa kita samain sama orang lain. Contohnya kayak misalnya Maudy Ayunda deh. Maudy Ayunda dia bisa sekolah ke luar negeri misalnya. Terus aku pengen, Maudy Ayunda aja bisa. Aku kenapa sih nggak bisa misalnya gitu. Kenapa aku nggak bisa di Harvard? Nggak bisa di, let's say, Ivy League gitu kan. Karena ya mungkin ada beberapa step yang aku nggak punya gitu daripada Maudy Ayunda. Tapi kenapa nggak aku aja yang punya motivasi? Aku harus atau aku bisa deh kayaknya untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Beda kan kalau misalnya aku harus bisa kayak Maudy Ayunda. Maudy Ayunda aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Kalau aku udah berpondasi pada aku pribadi, pada aku yang kurang misalnya, aku yang inferior, dan nanti pun aku akan membandingkan dengan diri aku yang inferior dulu dengan aku yang sekarang nih udah kayak gimana gitu. Jadi memang di sini di berani tidak disukai, jangan sampai perasaan inferior itu merasa perasaan inferior kita itu timbul dari superioritas orang lain. Seperti itu Kak Wanita. Wah, baik, makasih Kak. Tadi menarik banget ya Kak, tentang tujuan dan hidup di masa ini. Aku juga punya quotes nih Kak, yang menurut aku ini berfungsi banget di hidup aku, yaitu dari James Elliot, bahwa
dimanapun kamu berada, hadirlah sepenuhnya. Ini kurang lebih mirip-mirip sama yang tadi Kak jelasin. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Dari Kak Rosa. Kalau berani bahagia versi kakak sendiri bagaimana tuh Kak? Oke, berani bahagia versi aku, apa ya? Aku bahagia kalau aku bisa untuk setiap harinya upgrade diri gitu ya, untuk bisa tidak merasa puas dengan ilmu dan tidak merasa puas dengan apa yang sudah aku capai gitu. Jadi bahagia versi aku bukan mungkin beda sama teman-teman, tapi menurut aku versi bahagia aku yaitu ketika aku masih bisa dan masih mau belajar, aku sangat bahagia gitu. Oke, baik Kak. Ya, karena kebahagiaan seorang juga berbeda-beda juga ya Kak. Betul. Baik. Terima kasih tadi Kak Rosa yang udah memberikan pertanyaan. Kemudian lanjut ya dulu ya Kak. Kak, gimana caranya biar kita yakin bahwa kita tidak sedang berkompetisi? Kita terus membandingkan. Tapi pada realitanya memang di berbagai hal hidup ini serupa kompetisi. Serupa dengan kompetisi gitu Kak. Kak, mohon maaf tadi dijawab, kepotong Kak. Suaranya, jadi boleh diulang pertanyaannya. Oh, baik-baik Kak. Aku baca ulang ya Kak. Kak, gimana caranya biar kita yakin bahwa kita tidak sedang berkompetisi? Kita sadar bahwa nggak bisa menikmati hidup saat kita terus membandingkan. Tapi pada realitanya memang di berbagai hal hidup ini serupa kompetisi. Ya, seperti itu Kak. Oke, ya. Boleh langsung dijawab Kak. Oke, ya mungkin kita bisa menyalahkan lingkungan yang sudah ada di sekitar kita gitu, maksudnya gimana ya ngomongnya, kita emang nggak bisa karena manusia